Orang-orang yang hasud, kapan dia ngomong, kapan dia berbuat, sesungguhnya dia itu telah menghidupkan api di dalam tanduran amalnya. Jadi kapan dia beramal, kapan dia berbuat baik, kalau disertai dengan hasud, maka dia itu menghidupkan api dalam amalannya, sehingga apinya membakar amalannya. Entek, nggak punya kebaikan. Seperti apa? Seperti kayu yang dimakan sama api. Hasud itu apinya, kayu itu amalnya. Entek. Hatop itu kayu yang kering. Kayu kurang dibakar dan entek. Keropok entek. Seperti itulah orang yang hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah. Mana sekarang? Itu ya, bukan? Wasaniyatu. Wa'lam, ketahuilah anna su'ala, sesungguhnya bertanya, anil muskilati, dari perkara yang muskil, yang sulit. Itu aradu maradil qalbi, menampakkan penyakit hati, ila tabibi, kepada dokter. Wal jawabu, bermula jawab, lahu, bagi sa'il. Itu sya'yun, usaha li islahi maradi, untuk membaguskan maradnya, sakitnya. Wa'lam, ketahuilah, anal jahilina, sesungguhnya orang-orang yang bodoh, al mardo, yang sakit, sapa jahil, apa kulubuhum, al mardo, yang sakit, apa kulubuhum, kulubnya jahil. Wal ulama'u, bermula ulama, itu attiba'u, dokternya. Dokter. Wal alimu, bermula orang yang alim, an-nakisu, yang kurang. La yuhsinu, nggak bisa membaguskan sama alim, al-mu'alajata, akan obat. Zidan dari tadi pun nggak nampak ya, pagi nggak nampak di kambing ya. Hah? Ini pun nggak nampak. Mana dia? Udah dibangun nih. Ya, udah dibangun nih Zidan. Udah bangun. Wal alimu, bermula orang yang alim, al kamilu, yang sempurna. La yu'alliju, tidak mengobati sapa alim, kula maradin, tiap-tiap orang yang sakit, tiap-tiap penyakit. Dan orang yang alim tidak mengobati semua penyakit. Bal, tetapi yu'aliju, mengobati sapa aliman, orang yarju, yang berharap-harap sapa man. Al-mu'alajata, akan obat. Wasolaha, dan kebagusan. Orang alim tidak mengobati semua penyakit, melainkan dia mengobati orang-orang yang, orang alim yang sempurna, yang bijaksana. Dia mengobati orang-orang yang memang minta obat. Wa idza kanat, tatkala ada apa al ilatu, ilat, ada itu musminatan, lumpuh. Au akdiman, atau impoten. Apa impoten itu? Lemah syahwat. Latakbalu, tidak nerima sapa musmina dan akim al ilaja, akon obat.
Fahadzaqatut tabibi, maka bermula kecerdasannya tabib bihi di dalam ilaj. Itu ayakula, sekiranya mengatakan sapa tabib, hada bermula ini tu layak balu, enggak nerima al ilaja akan obat. Fala tastagil, maka jangan sibuk engkau fihi di dalam muzmin au akim bimudawamati, dengan mengobatinya. Li'anna fi, karena sesungguhnya di dalam itu, di dalam mengobati, tatyi oleh anafi, karena sungguhnya itu di dalam ia mengobati, tatyi al umur, ada menyanyiakan umur. Tatyi itu isimnya inna. Ketahuilah, orang yang cerdas tidak mengobati semua penyakit diobati. Dia ngobati sakitnya orang-orang yang memang minta obat, yang ingin membaguskan hatinya. Begitu juga dengan dokter, nggak semua orang diobati. Ya yang datang ke dokter itu yang diobati. Tatkala ada orang yang lumpuh, orang yang akima datang dan memang nggak ada lagi obatnya, ya dokter cuman mengatakan, dokter yang cerdas ngomong ini nggak bisa obati lagi. Terus jangan sibuk-sibuk mengobati dia, itu menyia-nyiakan umur. Maka tatkala ada orang-orang yang memang sudah nggak bisa lagi diobati, hatinya kalau diingatkan semakin bertambah ingkar, dinasihati malah ngajak tawuran, ngapain? Menyia-nyiakan umur kita untuk hal yang semacam ini. Karena ini cuma menyia-nyiakan umur. Suma'lam, kemudian ketahuilah, anna maradul jali, sesungguhnya sakit bodoh itu ala arbaati anwa'in, atas 4 macam. Sakit bodoh itu ada 4 macam. Dua bermula salah satunya 4 tu yakbalun, nerima al ilaja akan obat, wal baqi layak balu, bermula yang sisanya layak balu, nggak nerima. Berarti yang nerima cuma 1, yang 3 nggak nerima. Orang yang jahil itu ada kalanya mereka diobati mau, supaya nggak jahil, diobati nggak mau. Dan mereka dibagi 4, yang 1 mau diobati, yang 3 nggak mau diobati. Siapa yang 4 ini? Amal ladzi, adapun bermula yang layak balu, yang nggak nerima al ilaja akan obat. Adapun yang nggak mau nerima obat, fa'ahadua, maka bermula salah satunya 3, karena tinggal 3, yang 1 nerima obat. Itu mangkana su'aluhu wa'tiradu an hasadihi, man orang kana yang ada apa su'aluhu, pertanyaannya man, wa'tiraduhu, dan membukanya man, membuka masalahnya man, itu an hasadi, dari hasudnya, wa bugdi, dan bencinya. Fakullama tujibu, maka tatkala menjawab engkau akan man, bi ahsanil jawabi, dengan paling bagus-bagusnya jawaban, wa absoi, dan paling fasih-fasihnya jawaban, awa audi, dan paling jelas-jelasnya jawaban, fala yazidu, maka enggak nambah lahu bagi man dalika akan tu jawaban, ila bugdan, kecuali tambah benci, wa adawatan, dan memusuhi, wa hasadan, dan hasud. Fatoriku, maka bermula jalannya, ala tastagila, sekiranya tidak sibuk engkau bijawabi, dengan jawabannya. Ada orang yang datang bertanya dan membuka sebuah permasalahan, tapi tujuannya dikarenakan adanya hasud. Kok datang ke seorang karena hasudmu sama orang itu? Kok gini? Kok gitu? Nah, tanyanya bukan karena tanya ingin tahu, tapi karena hasud, dan tanya karena adanya kebencian. Maka kau jawab seperti apapun, dengan bagusnya jawaban,
Kau jawab dengan fasih-fasihnya jawaban paling jelas. Sesuai dengan syariat. Kalau dia bertanya dan membuka masalahnya dikarenakan hasud atau kebencian, percuma kau jawab. Yang ada semakin hasud, semakin benci, dan semakin bermusuhan. Banyak. Ada orang nih hasud sama engkau. Kemudian datang. Kok gini sebagainya. Kok itu ngapain kau buat gini ya. Kau jelaskan pun dengan logikamu yang sebenarnya itu masuk akal, dia tetap nggak nerima. Kenapa? Karena bertanya itu bukan butuh jawaban, tapi karena disertai dengan hasud. Dia bukan butuh jawaban sebenarnya, tapi untuk menunjukkan hasadnya. Jadi orang yang semacam ini, kau jangan sibuk-sibuk menjawab pertanyaan, tinggalkan aja. Tinggalkan. Repot dengan orang yang hasud. Kulul adawati bermula tiap-tiap musuh keturja. Benar-benar terkadang-kadang bisa diharap apa izalatu wa ilangnya adawah. Illa adawataman kecuali musuhnya orang ada yang memusuhkan kau an hasadin dari sebab hasad. Tiap permusuhan itu masih bisa diharapkan hilangnya permusuhan tersebut. Kecuali permusuhan yang disebabkan karena adanya hasud. Permusuhan yang disebabkan karena hasud, jangan harap. Repot, udah jauhi. Dan kau tidak perlu balas dengan hasud. Orang yang hasud dengan dirimu, kau balas dengan amalmu yang lebih bersungguh-sungguh dari apa yang dihasuti. Itu akan membakar dia. Semakin terbakar dengan hasudnya, semakin dia berbahaya. Maka kalau ada yang hasud nggak senang dengan kebaikanmu, ya kau berbuat baik aja semakin banyak. Semakin hasud lagi dia, akhirnya hati terbakar dengan hasudnya sendiri. Itu, jangan kau ladeni dengan hasud, nggak ada bedanya kok dengan dia. Santai aja. Ada yang hasud, santai aja. Yang penting tetap istiqomah. Fayang bagi maka seharusnya antu ridho. Sekiranya berpaling engkau anhu daripada orang yang bertanya karena hasud watatruka dan meninggal akan ma'amarodi beserta sakitnya. Udah berpaling, tinggalkan. Qala berfirman sabah Allahu Ta'ala fa'arid, maka berpalinglah engkau aman dari orang tawala yang berpaling an dzikrina, dari menyebut kami walam yurid, dan jangan dan tidak menginginkan siapa man illal hayata, kecuali kehidupan ad-dunya yang bangsa dunia. Jauhi orang-orang yang tidak mau menyebut nama kami. Dia hanya inginkan kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat. Udah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Udah. Sudah dicap, ditutup matanya, pendengarannya, hatinya. Ada gisawah. Bagi mereka walhum adzabun. Wal hasudu bermula hasud bikulima dengan tiap-tiap perkara yakulu yang mengatakan sama hasid, wa yaf'alu dan berbuat sama hasid, itu yukidu menghidupkan annaro akan api fizati amali di dalam tanduran amalnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam al hasadu bermula hasud itu yakulu memakan. Apa hasud al-hasanat yang akan kebaikan, kama seperti perkara takulu memakan. Apa an-naru geni al-hatop akan kayu yang kering. Orang-orang yang hasud, kapan dia ngomong, kapan dia berbuat, sesungguhnya dia itu telah menghidupkan api di dalam tanduran amalnya. Jadi kapan dia beramal, kapan dia berbuat baik, kalau disertai dengan hasud, maka dia itu menghidupkan api dalam amalannya, sehingga apinya membakar amalannya. Entek, nggak punya kebaikan. Seperti apa? Seperti kayu yang dimakan sama api. Hasud itu apinya, kayu itu amalnya. Entek. Hatop itu kayu yang kering. Kayu kurang dibakar dan entek. Keropok entek.
Seperti itulah orang yang hasud. Wasani yang kedua, orang yang nggak bisa diobati. Orang bodoh yang nggak bisa diobati. Tadi kan ada 3 kan? Ini yang kedua siapa? Antakuna, sekiranya ada apa ilatuhu, sakitnya jahil itu minal hamakoti, dari hamakoh. Kumprung. Bodoh. Yang ngeyel. Wawa bermula hamakoh, dan halnya lagi itulah yang baru nggak nerima al-ilaja, akan obat. Kama seperti perkara ajas kola is berkata sama Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Kata beliau Nabi Isa, ini sesungguhnya aku tuh ma'ajas tuh tidak lemah aku an iya ilmota, dari menghidupkan orang mati. Wakot ajas tuh benar-benar lemah aku an mu'alajatil ahmaki, daripada ngobati orang yang kumprung. Aku nggak lemah untuk menghidupkan orang yang mati. Aku diberikan Allah mujizat bisa menghidupkan orang yang mati. Tetapi aku lemah, nggak mampu untuk ngobati orang yang penyakit ahmak. Wadalika, bermula demikian itu rojul laki-laki. Siapa ahmak itu? Bermula ahmak itu rojul laki-laki yastagilu, yang sibuk bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu, zamanan, satu masa, kolilan yang sedikit. Cari ilmu baru sebulan, 2 bulan, 3 hari, ikut pesantren kilat, ya, atau mondok cuman setahun. Wa yata'alamu, dan belajar sayan sesuatu minal ilmi, dari ilmu al-akli, yang bangsa akal, wa syari, dan bangsa syariat. Kemudian cuma belajar sebentar, dia belajar ilmu syariat, ilmu akal cuma sebentar. Fayasalu, maka bertanya siapa rojul yang sibuk dengan tadi ini. Wa ya'tarid, dan buka masalah min hamakoti, dari hamakonya. Membuka masalah, bertanya alal alimi, kepada orang alim al-kabir, yang besar. Alladhi, yang silahnya alladhi madha, telah lewat apa umurnya fil ulumi, dalam ilmu al-aqliyati wa syariati. Wa hadzal ahmaku, bermula ini orang yang ahmak, la ya'lamu, enggak ngerti. Wa yazun, dan menyangka annama, sesungguhnya perkara uskila, yang muskil alai atas man. Huwa, bermula maku aidan lagi juga muskil alal alim, atas orang alim al-kabiri, yang besar. Fa'idam lam ya'lam, maka tatkala tidak ngerti sama rojul hadzal qadra, akan ini kira-kira. Yakunu, ada apa soalu, pertanyaannya itu minal amakoti, dari komprong, dari bodoh. Yang bagi, maka seharusnya Allah tastagila, sekiranya tidak sibuk engkau bijawabi, dengan jawabnya man ahmak tadi. Kemudian yang kedua, ada orang yang sakitnya sakit hamakoh. Siapa hamakoh di sini? Yang bersama orang yang sibuk mencari ilmu cuman sebentar, 3 hari. Pesantren kilat, seminggu, 2 bulan, atau mungkin ya setahun lah katakan. Dia belajar ilmu akal, ilmu syariat. Tapi kemudian pulang-pulang dia bertanya kepada orang yang alim kabir, yang sudah menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu-ilmu tersebut, yang sudah menghabiskan hidupnya bertahun-tahun belajar, dan disamakan sama dia. Dia nganggap yang sulit sama dia, ya sulit juga sama orang tersebut. Wah, ini orang kayak gini jangan dinasihati lagi. Ngeyel. Ngeyel. Dapat dilihat bagaimana? Ya, dalam tausiah-tausiah orang-orang yang ustadz baru, dadakan, kemudian membandingkan dirinya dengan ulama-ulama gede. Gitu. Membandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal,
Imam Malik, ini yang ngomong ini siapa gitu loh. Ya, yang ngomong ini siapa? Paham? Maka kita kalau ada apa-apa jangan langsung diterima mentah-mentah dulu. Tengok. Orang kayak gitu payah kok nasihati. Dan juga bukan makom nasihati, karena makom kita juga bukan makom alim. Bukan makom alim. Yang kedua, maka yang kayak gini jangan sibuk untuk memberikan jawaban kalau dia bertanya kepada alim kabir. Cuma kan bukan kita alim kabir. Wasalisu bermula yang ketiga itu ayakuna, ada itu mustarsidan. Orang yang minta petunjuk. Orang yang nggak bisa diberikan obat, ada orang bodoh yang minta petunjuk. Wa kullu ma tiap-tiap perkara laib amu yang nggak paham sapaman min kalamil akabiri dari kalamnya ulama besar. Malu ditanggung ala kusuri fahmi atas cendeknya, dangkalnya pemahamannya. Wakana ada apa soalnya itu istifadati untuk mengambil faedah. Lagi tetapi yakunu ada sama orang ada itu bali dan balit bodoh. Layudriku tidak menemukan al-haq, tidak mengerti, memahami al-haqaiq akan arti hakikat. Fala yang bagi maka tidak seharusnya apa al-istighalu sibuk. Bijawabi dengan jawabnya man, dan halnya lagi kama qala Rasulullah. Nahnu bermula kami itu ma'asyiral anbiya, kelompoknya para nabi. Umirna diperintah annu kalimah, sekiranya mengatakan kami, berkalam kami annas akan manusia ala qadri uqulihim, atas kira-kira akalnya nas. Ada orang yang minta petunjuk dari apa-apa yang dia tidak paham. Minta petunjuk dari kalamnya akabir. Wa kullu dan tiap-tiap perkara yang tidak dipahami dari kalamnya akabir, dia ditafsirin dengan dangkalnya pemikirannya. Kalamnya ulama-ulama besar, ulama-ulama hikmah, ditafsiri, ditanggung dengan dangkalnya pemahamannya, dangkalnya pemikirannya. Dan bertanyanya tentang meminta faedah, tetapi dia nggak ngerti, nggak paham tentang hakikat. Percuma. Orang wayahe tanya ke tempat yang tinggi, yang bukan tempatnya. Akhirnya dia mengukur jawabannya itu dengan kemampuan akalnya sendiri. Yang ada bahaya, Bin. Ya, Bin. Bahaya yang ada. Maka yang semacam ini jangan kau berikan pemahaman, nanti bisa menyesatkan. Makomnya masih makom alif-alif, kau jelaskan sudah makom tafsir. Buah apa baik, ngapain? Dia belum paham tentang hakikat, kau jelaskan hakikat. Akhirnya ya salah kaprah. Belajar pingin jadi wali nanti jadinya. Belum saatnya diajarkan tentang yang dukur-dukur, ngapain? Sesuaikan. Kalau ada orang yang bertanya tentang gini padahal dia belum makomnya, tinggalkan. Jangan jawab. Nanti itu resikonya dia pulang ke rumah, dia ceritakan dengan tafsirnya sendiri. Dia nganggap sudah sampai makomnya, wah aku udah belajar sama ini. Udah belajar sama ini. Katanya begini-begini, padahal itu pemahaman dia yang dangkal. Repot. Paham Pak maksudnya? Ya gitu. Udah mimpi? Oh belum. Abin udah mimpi? Udah. Oh. Wa amal maradu, adapun orang yang sakit, alladzi yang yakbalu yang nerima al ilaja akan obat. Loh, orang sakit yang nerima obat ini dia. Ledeng nggak nampak kemana? Oh.
orang jahil yang nerima obat, fahuwa ayakuna, maka bermula man alladzi itu ayakuna, sekiranya ada mustarsidan minta petunjuk, akilan harusnya berakal, fahiman dan paham, tolibat torikil mustaqimi, mencari jalan yang lurus. Walam yakun, dan tidak ada apa su'aluhu, bertanyanya alladzi wa tiradunan, dan membuka masalahnya alladzi an hasadin, daripada hasud, wa ta'anutin, dan kesulitan, wa imtihanin, dan menguji. Dia bertanyanya bukan karena hasud, bukan karena nyoba-nyoba, bukan karena menyulitkan, bukan. Wada bermula ini rajul itu yakbalu, nerima al ilaja, akan ilat. Faya juzu, maka boleh apa antas tagila, sekiranya sibuk engkau bijawabi su'alihi, dengan jawaban pertanyaannya. Bal yajibu, bahkan wajib, alaika, atas engkau, apa ijabatu, menjawabnya. Bahkan wajib menjawabnya. Oh, ini tadi ada nasihat Imam Ghazali, 8 yang 4 tinggalkan, yang 4 dikerjakan. Yang 1 yang ditinggalkan sudah. Ini sekarang yang kedua. Yang tadi pagi. Ingat kan? 8 nasihat beliau kalau ingin, apa kata beliau? Ilmunya tidak menjadi musuh pada hari kiamat. Ada 8. Yang 4 ditinggalkan, yang 4 lagi diamalkan. Yang kedua yang ditinggalkan, wasani, bermula yang kedua. Mimma, dari perkara tada'u, yang meninggalkan engkau. Huwaya, bermula ma, itu antahdara, sekiranya takut sama engkau, min antakuna, dari sekiranya jadi engkau jadi itu wa'idhan, orang yang suka menasehati, wa mudzakiran, dan orang yang suka memberikan petutur, memberikan fatwa, memberikan tadzkirah. Takutlah kalau seandainya engkau menjadi orang yang wa'iz, orang yang suka memberikan nasihat, atau mudzakir, orang yang suka mengingatkan. Li'anna fi, karena itu di dalam wa'iz dan mudzakir, afatan, ada afat kasiratan yang banyak. Afatan itu isimnya inna. Illa anta mala, kecuali jika mengamalkan engkau, bima, dengan perkara takulu, yang ucapkan engkau, awalan, pertama kali, summa ta'idha, kemudian anta mala, kemudian menasihati engkau bihi, dengan anasakan manusia, fatafakar, maka berpikirlah engkau fima, dalam perkara kila, yang dikatakan li Isa, kepada Nabi Isa alaihissalam, ya ibna Maryam, hai anaknya Maryam, nasihatilah nafsaka, akan diri engkau, fa in ta'azta, punya apa itu? Ta'azat. Kok ta'azat? Fa in ta'azta, maka jika menasihati engkau, maka jika telah menasihati engkau, faiz, bukan ta'azat. Fa in ta'azta, maka jika telah menasihati engkau, faiz, maka nasihatilah an-nas, akan manusia. Wa illah, jika tidak, fastahi, malulah engkau mirabbika, dari Rabbmu.
Wa in tublita, dan jika diuji engkau bihadal amali, dengan ini amalan, fahtaris, maka jaga engkau an khoslata ini dengan dua keadaan. Yang kedua, yang kau tinggalkan, jangan takutlah engkau kalau jadi orang yang suka nasihati atau suka mengingatkan. Karena di sana ada mudarat yang banyak, kecuali jika engkau sudah mengamalkan. Sebelum kau sampaikan, kau sudah amalkan dulu. Maka monggo. Maka ingatlah, berpikirlah tentang apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Isa. Hei Ibnu Maryam, nasihatilah dirimu. Maka jika engkau telah menasihati, nasihatilah orang lain. Jika tidak, maka malulah daripada Rabbmu. Malu. Tapi jika engkau sudah menjadi orang yang waiz, mudakir, karena engkau sudah mengamalkan ilmumu, maka kau harus berpegang pada dua perkara. Jaga dua hal ini. Pegang. Apa yang dua ini? Al-ula yang pertama, anit takallufi fil kalami bil ibarati wal isyarati wat tomati wal abiyati wal ash'ari. Dari memaksa di dalam kalam. Menjaga anit takalufi daripada memaksa di dalam kalam, bil ibarati dengan ibarah, wal isarati dan isarah, wat tomati dan tomat, kerusakan, wal abiyat dan bait-bait, wal ash'ari dan syair-syair. Li'anna Allah, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu ya begitu membenci sama Allah al-mutakalafina, orang-orang yang memaksa. Jangan maksa-maksa. Wal mutakallifu, bermula orang yang memaksa, al mutazawiju yang melewati anil hadi daripada batas. Itu ya dulu menunjukkan ala kharabil batini, atas kosongnya batin, wa ghaflatil qalbi dan lalainya hati. Wa makna tadzkir, bermula maknanya tadzkir, mengingatkan, itu ayat kuro sekiranya mengingatkan sama al abdu abad, mengingatkan narol akhirati, akan apinya akhirat. Wa taksiro nafsi, dan pepekonya dan sembrononya dirinya fi khidmatil khaliqi, di dalam melayani Allah yang Maha menciptakan. Makna tadzkir mengingatkan seorang hamba, mengingatkan kepada orangnya tentang neraka, tentang sembarangannya kita, sembrononya kita di dalam melayani Allah, berkhidmat kepada Allah di dalam ketaatan. Wa yatafakkaru, dan hendaknya berpikir sama abad fi umri, dalam umurnya abad al-madi yang lalu, alladzi yang afna, yang telah habis, yang telah menghabiskan sama abad akan umur. Afna menghabiskan, akan umur, fima di dalam perkara lah, yakni yang tidak bermanfaat. Layaknya yang enggak manfaat, dia akan wa itafaqara, dan berpikir bima dalam perkara baina yadail, antara di hadapannya abad minal aqobati, daripada aqobah, daripada akibat, min ada di salamatil iman, daripada jumlah selamanya iman, fil khotimati, di dalam akhirnya. Pikirkan juga bagaimana nanti akhirnya, bagaimana keselamatan imannya, akobahnya dipikir. Pikiri moladan, ya, akobahnya dipikir, akibat-akibatnya. Wa kaifiyati hali, dan bagaimana keadaannya abad fi qabdi malakil maut, di dalam mencabutnya malaikat maut. Wahal yang diru, apakah mampu sama abad ala jawabi mungkari wa nakirin, di dalam menjawab pertanyaan mungkarin wa nakirin. Wa ya'tamu, dan prihatin bihali, dengan keadaannya fil kiamati, dari kiamat. Wa mawaqifiyah, dan tempat kembalinya dan tempat berhentinya. Wahal ya'buru, apakah selamat anis sirati, daripada melewati sirat, apakah melewati anis sirati, dari sirat, saliman, halnya selamat. Nembung itu melewati aja.
Wahal ya'buru, apakah nembung, apakah melewati. Siapa abad anisiroti, daripada sirat saliman halnya selamat. Am yaqo, atau mungkin jatuh fil hawiyati, di neraka hawiyah. Wa istamiru, dan terus apa dzikru hadil asya'a, menyebutkan ini sesuatu fi qalbi, dalam hatinya abad, fayuzaiju, maka menakuti sapa abad hu akan ini, angkorori, dari tetapnya abad. Fagolayan nuhadin nironi, maka muluk-muluknya apa ya? Api itu kalau apa nama itu bahasa Indonesia? Api itu yang apinya sampai menyala-nyala, apa nama itu? Bergejolak, berkobar. Maka berkobarnya ini neraka. Wa nauhatu hadil masoib, dan apa nauhaya ya? Ini musibah itu sama disebut tadkiran, akan pengingat. Makna tadkir itu mengingatkan hamba, ngajak ngingat kayak muhasabah daripada api akhirat. Serta dangkalnya diri kita, sembrononya diri kita di dalam melayani Allah untuk beribadah. Serta berpikir di dalam umur yang telah lalu, yang telah kita habiskan, untuk apa kira-kira? Dan berpikir daripada akhir nanti kita. Selamatnya kita, matinya mati bagaimana? Serta bagaimana keadaan kita waktu dicabut sama malaikat maut. Apakah kita mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir? Dan prihatin dengan keadaan dari kiamat. Serta tempat berhenti kita nanti di padang mahsyar. Apakah kita bisa melewati sirat dalam keadaan selamat, atau justru jatuh ke dalam neraka hawiyah? Perkara ini langsung terus-menerus dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita takut. Dan tetap itu rasa takut muncul di hati kita. Hi'in qalbi angkoroi, daripada tetapnya hati. Maka bermula bergejolaknya neraka. Dan sulitnya ini musibah, ini disebut dengan tadkiran, pengingat. Hal itulah disebut dengan tadkiran. Wa i'lamul haqi wa itlahum ala hadil asya wa tambihuhum wallahu a'lam bissawab. Sikit-sikit aja, yang penting tetap istiqomah. Al-Fatihah.